Naik terus suara PSI nambah 83.000 dalam 19 jam di Sirekap, kini tembus 3,12%. Wow. Oke guys, kembali lagi bersama Muhammad Arebasyar. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu seperti biasa guys. Semoga diberi kesehatan, rezeki yang banyak dan dibahagiakan dunia dan akhirat guys. Amin amin ya robbal alamin guys. Kali ini kita akan bahas yang lagi viral-viral lagi guys, tentang PSI yang suaranya melambung tinggi. BBM tak terbeli, orang pintar tarik subsidi. Ya ini PSI lagi jadi bahan perbincangan netizen guys. Mungkin sedikit aneh ya suaranya ya, karena di akhir-akhir pemilihan ini suaranya drastis naik dan banyak media berita ya membicarakan ini ya guys, dan harus kita bicarakan juga ya guys, harus kita ketahui juga ya. Dan ini ada beberapa rangkuman dari video-video berita-berita yang kayaknya cukup menyita perhatian publik ya. Langsung saya guys kita saksikan videonya, ada beberapa video ya. Langsung saya guys kita saksikan guys. Tuh. Sedang Yo. viral Partai Solidaritas Indonesia yang suaranya ini tiba-tiba meledak di 24 jam Tiba-tiba terakhir. meledak. Saya mencatat ini suara dari PSI meningkat sekitar 70.000 suara selama kurang lebih 21 jam terakhir. Nah, untuk mengetahui dan juga membahasnya sudah bersama saya Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat sore. Terima kasih Mas waktunya. Selamat sore Mas. Mas Adi, ini media sosial lagi heboh nih Mas soal kenaikan suara dari PSI yang tiba-tiba meledak ketika semua Iya, bohong hari ini lagi meledak dari kemarin PSI. sudah landai. Kenapa bisa Mas. gitu guys? Mas Adi melihatnya terkejutkah, kaget atau seperti apa? Ya, saya Kaget, kira shock. bukan hanya medsos yang terkejut ya, tapi hampir semua orang, terutama mereka politisi, tim sukses, tim pemenangan, aktivis-aktivis pemilu, aktivis demokrasi, tentu ini dianggap semacam satu-satunya anomali dalam pemilu kita di 2024 ini ya, terkait dengan Pileg. Kan sebenarnya kalau mau jujur ya, ketika mulai penghitungan Sirekap gitu ya, yang itu bagian dari real count yang dilakukan oleh KPU, kan sudah mulai terbaca variasi bagaimana sebaran dan perolehan suaranya, dan hampir itu setara dengan perolehan yang diperoleh oleh setiap partai di Pileg yang versi quick count. Nah, PSI ini menurut saya memang pengecualian persis ya, unpredictable, di luar bayangan semua orang, yang saya kira memang tiba-tiba dalam kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam suaranya ini kan paling beranjak secara signifikan dibandingkan dengan yang lain. Itu penting menurut saya untuk dijelaskan kepada publik Mas ya. Kenapa begitu? Karena calon-calon yang lain atau partai-partai yang lain yang diprediksi tidak lolos ke parlemen ini kan suaranya stagnan sebenarnya, landai, kalaupun toh naik 0,0 sekian persen ya, suaranya nggak terlampau signifikan. Tapi PSI ini memang cukup melejit, kan ini yang sepertinya menjadi pertanyaan publik. Apa yang istimewa dari PSI? Apa yang kemudian menjadi luar biasa dari PSI sehingga suaranya agak berbeda dengan yang lain? Oleh karena itu bagi saya dua hal jadinya Mas. Kalau kita mengacu pada hasil quick count yang dirilis secara terbuka oleh semua lembaga-lembaga survei, ini kan menegaskan apapun judulnya, ini PSI ini nggak akan lolos ke parlemen. Suara mereka itu mentok di kisaran angka kurang lebih sekitar 2,6% atau 2,7%. Sekalipun misalnya dalam logika quick count, karena quick count itu menyisakan apa yang disebut dengan margin of error 1%. Kalaupun toh PSI itu ditambahkan 1%, itu suara PSI kurang lebih sekitar 3,6 atau 3,7%. Itu pun juga tidak bisa menjelaskan kepada publik bahwa PSI itu lolos ke parlemen. Iya, salah. Oleh karena itu, kalau nanti misalnya PSI ini terus Para naik survei quick count lagi deg-degan juga ini. kuat secara signifikan dan Melihat lolos ke parlemen, hasil yang menjadi tanda tanya adalah PSI berarti ini, quick guys. count yang dirilis Masalah kalau oleh dia salah di lembaga-lembaga PSI, politik dia selama ini itu salah agak dan error. Karena quick count ini kan kredibilitas sukses mereka memprediksi siapa yang menang dipertanyakan. Pilpres, Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ngopi ketak. Juga mampu memprediksi soal partai-partai perolehan pilegnya dan mereka yang dinilai lolos ke parlemen. Itu sukses. Satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip menurut saya
Kalau betul PSI itu lolos ke parlemen, itu adalah satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh quick count. Oleh karena itu, bagi saya nanti kalau memang PSI terus naik secara signifikan dan kemudian mereka lolos ke parlemen, dua hal kuncinya. Audit quick count, yang kedua audit KPU, karena jangan-jangan memang ada error di dalamnya gitu loh Mas. Oleh karena itu, quick count bagi saya harus dikembalikan kepada fungsinya untuk menginvestigasi soal adanya dugaan-dugaan kecurangan terkait dengan perolehan suara di pemilu. Karena sejatinya quick count itu adalah instrumen supaya perolehan itu tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dicurangi, dan tidak ada yang dirugikan. Kalau nanti PSI misalnya, at the end of the day-nya dia diputuskan sebagai peserta pemilu yang lolos parlemen, bagi saya KPU datanya harus diadu dengan data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Tentu data yang diadu adalah Giring PSI kritis Anies atasi banjir Jakarta. Banjir Jakarta disebut makin parah, warganet ngap banget. Hanya diri Ada aja yang edit kayak gini. Kreatif banget orang. hidupku, ku bisikan cintaku hanya untukmu, hanya untukmu. Khususnya di suara P3. Contoh, pada tanggal 20 Ternyata ini penyebab suara P3 turun dan partai PSI naik drastis. P3 turun guys. Tapi hari P3 itu partai lama, 3 juta kalah sama PSI yang partai baru. karena kemarin sempat turun dari 3 juta Yang P3 emang gak ada deckingnya aja guys. menjadi Kalau 3 PSI juta itu wow, 20. deckingannya monster. baru naik Jadi wajar lah. Sementara jumlah Makanya TPS kita yang patut masuk curiga, itu guys. bertambah, kan harusnya Curiga kan boleh. jumlah Ya kan? suaranya bertambah, bukan berkurang. Sementara ada Yang partai P3 lain ketar-ketir P3. yang mengalami kenaikan tidak wajar. Sementara Salah P3 strategi, bukan gitu. prosentasenya. Kalau prosentase itu otomatis karena otomatis mengikuti jumlah suara. Ini masalahnya suara yang didapatkan itu turun. Nah, maka kemudian terkoreksi akumulasi P3 3,97% saat ini. Nah, ini tentu harus menjadi warning bagi KPU. Kami mengingatkan KPU bahwa sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 393 menyebutkan bahwa hasil yang sah itu adalah penghitungan berjenjang yang disaksikan oleh partai politik. Sirekap itu hanya alat bantu yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kalau PSI menang, kita dianggap Nah, ini sih ya iyalah, buat lo ada PSI. tangan besar, kekuasaan yang mengatur. Padahal Tangan besar yang mengatur. kalau memang benar ada kekuasaan yang mengatur, harusnya bukan presiden. Nggak gitu mainnya, nggak gitu mainnya guys. Kalau kita nggak lolos, akan bulan-bulanan juga. Wah ternyata Jokowi efek, Kaisang efek tidak berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi dengan PSI akan tetap menjadi darling, akan dikejar oleh semua media. Tapi saya rasa gini, kalau PSI nggak lolos, bukankah itu menunjukkan bahwa ya kami bermain jujur? Karena kita tahu ada partai yang udah nyaris nggak lolos mulai beli suara. Kita tahu itu dan PSI tidak melakukan itu. Karena Mas Kaisang bilang, yang kita lakukan hanya menyisir C1. Berbuat saksi. Kita mau menang dengan gentleman. Kita mau menang memang karena kita layak duduk di situ. Itu pesan ketum. Itu pesan ketum. Dan saya salut banget gitu loh. Bahwa Salut saya ada di partai banget final. gitu. Tapi apapun yang terjadi, mau PSI lolos, mau PSI nggak lolos, kita tetap akan dibully. Tapi itulah perjuangan. Dibully itu biasa. Menurut saya itu biasa ya. Karena saya ketika ngeliat Pak Prabowo aja di fitnah puluhan tahun aja, dia tetap stand still gitu ya. Bahkan orang yang dulu pernah menggandeng dia aja, sekarang sekjennya bilang nggak pantas dia layak dapat ini karena kasus sama segala macam. Jadi saya bilang itulah memang. Oke guys, bicara tentang kekuasaan besar yang mengatur kan sudah diketahui bersama ya bahwa anak presiden dengan mudah jadi ketua mereka kan. Apalagi coba bicara bully-membuli itu kan kalian sendiri yang mulai lah. Kalian aktif banget tuh menjatuhkan yang dianggap musuh. Tapi itu bisa dipahami sih. Kan sepertinya kalian hanya menjalankan tugas yang diberikan pemimpin. Sayangnya kubu musuh tidak meladeni bisikan kalian itu. Jadi kalian gagal, tapi oke lah, kerja bagus, good job. Lanjut ke video berikutnya guys.
ya, setiap orang itu Celi bebas Tanjil, berekspresi. soal Tapi suara hati-hati, PSI naik, kalau kami akan teriak menggugat curang apabila dan ada yang menuduh menuduh PSI tapi tidak curang. bisa membuktikan Wow. secara hukum. Karena kami pun sangat Sangat terbuka. bahaya, Kalau memang guys, ada kecurangan silakan laporkan, kita punya mekanisme, ada Bawaslu ya. Nah silakan aja. Jadi ayolah kita lebih cerdas lagi berdemokrasi. Jangan hanya ini dijadikan bahan bully membuli, apalagi kan jempol lebih cepat daripada otak berpikir ya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa gini lah, ini memang ironis sekali partai kami ya. Karena apapun yang terjadi dengan partai kami akan tetap dibully. Misalnya kalau kami menang, kami akan dibilang curang karena partai yang tahun lalu pemilu sebelumnya tidak menang, sekarang menang pasti dibilang curang. Lalu kalau kami kalah, kami akan dibully juga bahwa Kaisang Effect itu tidak berpengaruh. Jadi apapun itu ya kami sudah siap ya. Ini merupakan bagian dari berjuang untuk demokrasi. PSI siap, tapi yang jelas kami tidak bermain manik politik dan kami tidak melakukan jual beli suara. Kami akan tegak lurus menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lonjakan Kami belum tiba-tiba mengerti suara maksud PSI dengan di lonjakan tersebut situs itu lonjakan Relcon begini kata KPU. Oh ini kata KPU guys. Partai Solidaritas Indonesia dalam beberapa terakhir dan dianggap janggal oleh warganet di situs Relcon KPU. Kami belum mengerti tahu ini maksud KPU-nya. dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Hasil pemeriksaan Mas bagaimana? Ya sudah, berarti informasinya yang lama aja, bahwa itu sedang diakurasi. Oke guys, begitulah tentang dinamika politik yang akhir-akhir ini selalu membuat kejutan ya. Di makin kesini, makin ke sono guys kayaknya guys. Jadi begitu saja ya, mudah-mudahan Indonesia selalu baik-baik saja, tidak mengalami apa-apa ya, dan menuju kejayaan yang tinggi setinggi-tingginya, karena kita cinta Indonesia guys. Dan kenapa kita bersuara seperti ini, kita ingin mengangkat berita-berita seperti ini ya, karena kita cinta sama Indonesia guys. Kita pengen Indonesia itu baik-baik saja, kita mau Indonesia maju, kita mau Indonesia jaya. Oke guys, begitu aja guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe jika berkenan guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.